Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati pengurus DPW FK PKBM se-Sulawesi Tengah, para DPD perwakilan dari seluruh DPD di Sulawesi Tengah yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah berkat keberkahan Allah diberi kesempatan, kesehatan, keafiatan, kita ditakdirkan pada siang hari menjelang sore hari untuk bertatap muka, bersilaturahmi, berbagi, sharing pendapat yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya mendapat kesempatan, satu kehormatan bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bergiat ya untuk mencerdaskan, memanusiakan manusia. Satu pekerjaan yang luar biasa. Ya, pekerjaan ini panggilan hati, bukan karena materi, saya yakin. Karena saya pernah berkecimpung di dunia semacam itu. Ya, tetapi kalau panggilan hati, berapapun, apapun risikonya, karena itu panggilan, maka segala sesuatu akan dilewati. Tetapi yakin dan percaya, kita di saat kita bergelut di dunia semacam itu ya, menghadapi keanekaragaman watak karakter ya, baik orang tua, anak ya, bahkan ada usia-usia yang sudah kategori bukan remaja, bukan dewasa lagi, tetapi pasti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita menghadapi masa reses selama 3 minggu. 3 minggu, jadi anggota dewan itu kembali ke dapil, tapi bukan berleha-leha. Nah, bukan tidak kerja. Kembali ke dapil, pasti dia 1, 2, 3 hari istirahat. Setelah itu dia harus cari aspirasi. Dia harus bertemu dengan konstituennya, harus menginput data untuk dia perjuangkan di komisinya masing-masing. Nah, turun itu dengan apa? Tidak mungkin dia turun ke dapil dengan 10 jari, mustahil. Ya? Wallahu a'lam kalau ada yang tidak turun. Karena anggota DPR itu tidak ada absennya. Bukan seperti guru, ya kan? Bukan seperti PNS, harus ada absen. Kecuali kalau kita counseling, kita sudah mengawal. Itu sebagai panja. Saya salah satu panja gubernur, termasuk juga panja sistem keolahragaan nasional, sedang kita ubah sekarang. Nah, ini harus dikawal, berarti harus ada tanda tangan untuk kehadiran fraksi-fraksi. Kalau di komisi mau buka rapat, harus dilihat sudah berapa yang hadir, itu tanda tangannya. Yang penting ada perwakilan salah satu, bukan per individu. Oh, sudah ada wakilnya. Jadi semacam, tapi begitu dia turun ke dapil, dia harus istilahnya belanja masalah. Ya, kalau yang lain belanja di mall, kita harus belanja masalah. Karena yang kita hadapi nanti di lapangan ya masalah. Ya, dari masalah itu bagaimana mencari win-win solution, bagaimana mencari solusinya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita teriakkan sebagai anggota parlemen, yang namanya parlemen ya. Parlemen kan artinya teriak. Jadi kita harus teriak menyampaikan bahwa keluh kesah bahwa daerah kita ya, sampai kita punya daerah ini kategori daerah identik. Daerah identik, daerah yang tertinggal, ya, terjauh, ya, terluas boleh dikatakan. Dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Karena di samping itu daerah kita dengan kecil APBD-nya masih sangat kecil dengan luas
kita 12 kabupaten 1 kota. Ini masih sangat-sangat membutuhkan APBN. Oleh dan sebab itu, perwakilan-perwakilan yang ada, yang dikirim oleh masyarakat, yang diberikan amanah oleh masyarakat, yang dipercayakan oleh masyarakat, yang itu harus senantiasa berteriak, harus menyampaikan, harus mengawal dan sampai tuntas, tetapi tidak bisa mengambil satu keputusan karena anggota dewan itu bukan eksekutor. Nah, eksekutornya ada di eksekutif sana, di pemerintahan. Tapi kita bisa memberikan masukan-masukan yang secara autentik bahwa begini kondisi daerah. Yang saya mau tanyakan Bu, kami ini adalah sekolah non formal, istilahnya sekolah non formal, yaitu kesetaraan. Di mana tadi Ibu menyinggung masalah program kerja Ibu yang sudah 2 tahun dan setahun berjalan, yaitu masalah program beasiswa SD, SMP, SMA, SMK, dan program beasiswa bagi guru. Yang saya mau tanyakan Bu, kami ini kan non formal, kami juga punya program yang setara SD, SMP, SMA, dan kami juga punya guru yaitu tutor. Apakah Ibu bisa menyampaikan saran kami ini dengan kami yang begitu banyak dari daerah ini, dari beberapa kabupaten, 12 kabupaten 1 kota, mereka ini membawa data yang begitu luar biasa, di mana data mereka itu yang putus sekolah mulai dari SD, SMP maupun SMA, dan data tutor yang mengabdi bertahun-tahun di PKBM. Yang rata-rata tutornya itu mungkin masih ada yang pendidikannya masih D1 atau D2 atau SMA. Yang saya pertanyakan di sini, apakah dengan program Ibu tadi bisa disetarakan? Karena kami ini kan setara, bisa disetarakan dengan program Ibu tadi yang di formal. Barangkali itu yang saya ingin sampaikan. Sekian, assalamualaikum. Dari Kabupaten Banggai, jabatan yang tahu dari PKBM. Jabatan Sekretaris Forum PKBM Kabupaten Banggai Kepulauan. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah bertemu dengan Ibu secara langsung. Saya mengutip barangkali pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Alhamdulillah, kami selaku pengelola pendidikan non formal telah tunaikan amanat Undang-Undang 1945. Kemudian saya mengambil ayat 4-nya Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun kemudian ada yang kami sesali atas sikap pemerintah yang tidak mewajibkan pembiayaan pada pendidikan non formal pada usia 21 tahun ke atas. Sekiranya barangkali bagaimana langkah-langkah kami selaku pengelola PKBM dalam hal memikirkan soal yang usia di atas 21 tahun. Karena kalau kita inginkan dan harapkan pendidikan itu baik, tentu harus memadai dari sisi pembiayaan. Barangkali Ibu bisa dapat memberikan solusi, bisa diperjuangkan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Foni Kaluku, SPD MPD. Saya Ketua Forum PKBM Kabupaten Toli-Toli. Yang ingin saya tanyakan Bu, masalah terkait juga dengan teman-teman tadi,
masalah kesetaraan. Jadi yang mana kita tahu bersama bahwa standar pelayanan minimum SPM dalam peningkatan pelayanan pendidikan, dan itu adalah salah satu visi misi Bapak Presiden untuk memajukan pembangunan dalam peningkatan SPM itu adalah yang utama adalah PAUD dan pendidikan kesetaraan. Dan sekarang ini kita terjadi dilema dengan persoalan pendidikan kesetaraan yang di atas 21 tahun itu, yang mana Kemendikbud itu bersama Kemenkeu tidak lagi menganggarkan bantuan operasional untuk biaya pembelajaran pendidikan kesetaraan. Dan kami sekarang ini kebetulan sebelum saya ke sini kami sudah dibagi pagu kuota dari kabupaten, dan kami semua lembaga itu sepertinya kayak shock, yang mana utamanya di lembaga saya. Di lembaga saya itu peserta didiknya yang aktif itu 572 orang, sementara dalam kuota SIMDA itu kami hanya mendapatkan 172 orang peserta. Ini yang menjadi mungkin menjadi PR, Bu. Kami kewalahan di mana untuk jasa pendidik. Jadi dalam hal ini kemungkinan barangkali Ibu bisa menjadi PR ini, Bu. Kalau di pendidikan satuan pendidikan non formal SKB itu ada bantuan untuk tutor bantu pendidikan kesetaraan. Jadi kami mengusulkan atas nama forum, apakah boleh pendidikan kesetaraan itu bisa disamakan dengan pendidikan kesetaraan yang ada di SKB. Maksudnya pendidikan kesetaraan yang ada di PKBM itu kalau dibolehkan disamakan haknya dengan pendidik kesetaraan yang ada di satuan pendidikan SKB. Karena SKB itu satuan pendidikan non formal negeri, kemudian kita PKBM itu adalah satuan pendidikan non formal swasta. Tapi kami juga punya hak yang sama dalam pelaksanaan ini, dalam mensukseskan tingkat SPM mau di tingkat bupati, gubernur ataupun di presiden. Karena Bu, dalam anggaran Kemendikbud itu bantuan untuk tutor bantu pendidikan kesetaraan itu ada, tapi hanya dikhususkan pendidik satuan pendidikan SKB, dan kami PKBM tidak punya peluang untuk itu. Jadi sekiranya apabila pemerintah pusat tidak bisa menganggarkan untuk usia 21 tahun ke atas, sedianya kalau ini dianggarkan untuk kita, mungkin bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bu. Terima kasih. Kebetulan pada saat ini mendapat ketua tiket forum PKBM setengah. Kami hanya datang sharing sama Ibu. Terlepas dari anggota DPR juga sebagai pembina forum PKBM. Pada kesempatan ini kami hanya mengusulkan sekaligus memfasilitasi, kalau bisa kami sadari bahwa ada dana lain yang mungkin menjadi acuan forum ini, dana CSR dari beberapa perusahaan. Ini harapan kami bisa juga difasilitasi ke beberapa perusahaan di Sulawesi Tengah tentang PKBM jika atau bisa menyerap dana CSR dari beberapa perusahaan termasuk Perwanita untuk membantu pendidikan itu. Ini bisa mungkin memfasilitasi termasuk PAUD, ada beberapa perusahaan besar. Ini saya yang bisa kami sampaikan, Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya pertegas dari yang dari itu, yang masuknya barangkali tadi itu kota untuk biaya BOP istilahnya kalau di non formal. Kalau di formal itu dana bos, BOP di non formal sangat terbatas anggaran dari PBM itu, apalagi umur dibatasi.
umur 21 ke bawah yang ditanai, umur 21 ke atas tidak dinamai. Itu barangkali SNP saya untuk itu saya silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan pertama dari Ibu Husni ya. Sama dengan yang dari Tony. Tentu kalau saya inginnya seperti yang apa Ibu inginkan, itu baru ada keadilan. Karena tugasnya kan sama, tugasnya sama-sama ngajar. Tetapi ada tetapinya. Karena yang harus diprioritaskan ada skala prioritasnya. Yang harus diprioritaskan ini anak-anak kita yang masih dalam usia. Itu pemerintah, dan itu saja sudah ketimpangan, sangat kelimpungan. Dengan anggaran 20% itu sebetulnya bisa menyamai semuanya, tetapi itu juga dipakai untuk fisik. Jadi itu kita sayangkan. Kalau di Komisi 10 itu cita-citanya hampir sama, Bu. Hampir semua fraksi itu menginginkan apa yang menjadi kesan daripada para guru-gurunya, terutama baik negeri swasta, baik pendidikan formal non formal. Justru pada awal kami masuk, pendidikan formal itu hilang, tidak ada. Itu kami kaget. Kok pendidikan non formal ini di mana catokannya? Kalau itu tidak ada, terus mereka itu mau bergantung kepada siapa? Itu sampai kita rapat berhari-hari dengan Kementerian Pendidikan Pak Nadiem itu untuk memasukkan itu pendidikan non formal. Kan sudah timbul gejolak di mana-mana. Ya, bahkan waktu itu saya datang ke Dapil, penuh rumah itu. Dari para penjahit, dari para salon, dari para yang mengajar-ngajar bahasa Inggris. Terus mau ditaruh di mana mereka ini? Mereka bergantung kepada siapa nanti? Kalau bermohon, kan tidak ada cantolannya. Akhirnya, alhamdulillah rapat dengan pendapat dari seluruh jajaran pendidikan non formal itu, perwakilan-perwakilannya rapat dengan pendapat bersama Komisi 10 dan Pak Anies. Alhamdulillah itu sudah kita masukkan ke aturan. Tentu apa yang menjadi tahap-tahap yang Ibu inginkan, itu pun yang menjadi cita-cita dan harapan saya. Sekarang kita lagi membahas tentang kita Indonesia ini kekurangan 1 juta guru. Tetapi dibuka lagi seleksi. Mau kita, mereka guru-guru yang sudah mengajar ini jangan diseleksi lagi. Kenapa? Kita semua teriak, Bu. Nah, demi Allah saya juga teriak di sini. Sedang mereka ini bukan pencari pekerjaan, Pak. Saya katakan pada Pak Menteri. Mereka ini sudah punya rumah, mereka sudah bekerja. Mereka sudah mengabdi 5 bahkan 15 tahun, 5, 10, 15 tahun. Terus gimana negara hadir untuk itu? Kenapa mereka dianggap pendatang baru? Mereka dianggap pendatang baru untuk bersaing dengan yang baru mau mencari pekerjaan. Ini kan aneh. Kesannya, alasannya agar nanti mereka yang mengajar betul-betul profesional. Saya katakan, yang dulu di DPR, bahkan di kementerian itu hasil dari mereka. Kurang profesional seperti apa lagi? Itu 10 tahun itu akan tidak profesional. 15 tahun akan tidak profesional. Akhirnya keputusan dari Komisi 10 diberikan mereka tambahan dari hasil pengajian. Begitu turun ke lapangan, beda lagi. Tambahannya mana dimasukkan, ribut lagi. Jadi terus kita mengawal, kita lagi ya, kita terus memperjuangkan apa yang menjadi hak daripada ibu sekalian. Kalian itu tugas kalian semua. Terus kita akan perjuangkan bahwa masih dibuka lagi seleksi guru PT guru 3 tahun. Dari informasi yang saya dapat tentang keinginan ibu-ibu untuk menyamaratakan itu, inilah oleh ini bahan saya sudah yang saya akan sampaikan. Setelah hasil rapat ini, butir-butirnya akan saya terima dan saya akan sampaikan ke Dirjen Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan dan nanti itu wajib
Jadi termasuk bisa berbohong tentang tutor. Ya. Bisa di sini, kalau enggak kan dia ketakutan. Ya, kita takut. Jadi itu salah satu tadi yang menjadi harapan dari Bapak. Nanti kita bisa sama-sama mengawal, ya, memberikan rekomendasi, ya, agar perhatikan tempat-tempat pendidikan, perhatikan tentang ormas-ormas, karena mereka juga orang-orang semacam itu mereka mau aman. Karena mereka mau aman sehingga mereka tidak menginginkan adanya gejolak-gejolak. Di samping merupakan satu kewajiban. Kadang-kadang juga ada yang nakal, bilang nihil sedikit dan lain sebagainya. Tapi pemerintah kita, gubernur kita kali ini begitu prihatin terhadap hal-hal semacam itu, dan insya Allah kita sama-sama backup baik dari gubernur maupun dari para anggota DPR, provinsi, dan pusat akan mengawal dana-dana semacam itu. Mungkin itu pertanyaannya bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.